Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum memastikan proyek pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi, bakal berlanjut. Hal tersebut dikatakan ketika meninjau lokasi eksplorasi PLTB di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 8 September tahun 2021. Pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB Ciamas, sudah dimulai sejak tahun 2016 dan kini sedang menyelesaikan tahap pembukaan eksplorasi, yang telah menghabiskan dana 70 miliar rupiah. Total investasi PLTB Ciamas senilai 3,3 triliun rupiah. PLTB Ciamas dipastikan berdiri di atas lahan milik pribadi, BUMN, dan kehutanan, memiliki turbin tipe EN 145 3,3 MW dengan ketinggian hub 127 meter dan panjang baling-baling 72,5 meter. PLTB Ciamas dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 100-150 MW. PLTB Ciamas akan menjadi sumber energi terbarukan serta ramah lingkungan yang dimiliki Jabar. Ia mengatakan feasibility study PLTB Ciamas telah diserahkan ke PT PLN pada Agustus tahun 2019 dan diperbarui awal 2021. Ia berharap PLTB Ciamas dapat membawa benefit ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat. Menurutnya, setidaknya dari pengerjaan proyek akan ada 1.000 orang tenaga kerja, 300 orang saat PLTB beroperasi. Ditambah pemanfaatan sebagai objek wisata maka akan ada lagi tambahan tenaga kerja dan lapangan usaha. Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat, mendorong percepatan peraturan Presiden tentang PLTB. Perpres itu mengemuka setelah Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan yang merupakan PLTB pertama di Indonesia. Dalam keadaan suasana eksplorasi. Alhamdulillah, progresnya sangat luar biasa, sudah siap dibangun, menghabiskan dana sekitar 5 juta dolar, atau sekitar 70 miliar rupiah. Tetapi yang saya membanggakan, eksplorasi ini ada sebuah kesimpulan, yaitu pembangunannya dilanjut alias diteruskan. Sehingga di sini sudah bisa dipastikan akan dibangun pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Manfaat yang dihasilkan, yang pertama jelas Jawa Barat memiliki sumber listrik, bisa mungkin membantu masyarakat yang lain khususnya di tingkat nasional ini kemanapun listrik ini dialirkan. Energi terbarukan bukan hanya energi yang habis, tetapi energi yang istiqomah, terus-terusan ada dan juga tidak ada biayanya karena dari angin. Dan juga ramah lingkungan, tidak ada polusi yang ditimbulkan dalam mendapatkan menghasilkan daya. Kemudian juga manfaatnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sekitar 300 orang nanti kalau sudah pelaksanaan operasional. Insya Allah sudah berkomitmen ini akan mayoritas masyarakat Jawa Barat diawali dengan pendidikan, karena kami yakin tidak semua masyarakat Jawa Barat bisa bekerja keilmuan, disiplin keilmuannya tidak semuanya bisa, tapi ada MOU untuk diadakan pendidikan. Kemudian juga di saat pembangunan ini juga ada komitmen mayoritas akan dilaksanakan hal-hal tertentu oleh masyarakat yang ada di Jawa Barat ini, sekitar 1.000 orang. Ya, kita kebagian berapa persennya dari 1.000 orang. Kemudian efek domino dari pembangunan ini jelas tanah akan mahal karena di sini ada aktivitas. Pengalaman kalau ada sebuah aktivitas maka PBB, NJOP sendiri akan naik. Kemudian juga ini akan dijadikan tempat wisata. Kita bisa melihat di beberapa daerah di luar negeri dengan adanya kalau orang kasih kincir angin gitu. Nah, ini bisa dijadikan untuk objek wisata. Kemudian juga banyak manfaat lain daripada kegiatan kami. Oleh karena itu saya mohon doa dan dukungan kepada masyarakat Jawa Barat untuk segera PLTB ini berjalan dan berakhir pembangunannya
dan segera operasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang akan mendorong lahirnya Perpres tentang PLTB di sini. Dan Pak Jokowi sudah menyampaikan setelah peresmian di provinsi di Fidrap, maka beliau menyatakan sendiri nanti akan ada di Sukabumi. Artinya ini tinggal nagih, semua persyaratan sudah beres. Dan yang membanggakan kami, PLTB ini adalah terbesar di Asia. Artinya ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah melaksanakan membuat proyek seperti ini akan lebih besar. Ini merupakan anugerah dari Allah bahwa betul Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, di samping air, juga laut, gunung dan yang lainnya, termasuk angin pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi kehidupan yang baik. Itu yang saya sampaikan, dan insya Allah saya juga akan menerima laporan progres yang akan datang sehingga kami bisa menindaklanjuti tahapan demi tahapan. Termasuk setelah kegiatan kali ini kami akan rapat melaporkan ke Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti supaya saya datang ke sini ada progres untuk segera terlaksana dan mendorong proyek ini segera selesai. Amin. Ya, milik pemerintah. Artinya tidak selamanya ini adalah milik pemerintah asal perusahaan asing, dan sekalipun pemerintah asing tapi kita tetap bekerja dengan BUMN dan jadi jangan pesimis dan jangan nyinyir oh ini apa enggak. Ini Pak. Waalaikumsalam.